Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Joe Castoy mau ngebahas dan nge-breakdown lagi nih ya trailer Deadpool and Wolverine Deadpool ketiga yang banyak banget pembahasan teori serta Easter egg-nya. Tapi di sini kita akan berfokus dengan TVA atau Time Variance Authority yang suspek banget atau ada yang disembunyikan ya dari TVA versi Deadpool and Wolverine ini. Di sini aku akan berteori ya tentang bagaimana posisi TVA atau Time Variance Authority di film Deadpool and Wolverine ini. Mereka ini sebenarnya baik, buruk, jahat, atau punya kepentingan lainnya untuk di film Deadpool and Wolverine. Nah, ini akan kita bahas teorinya ya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Joe Castoy, segera join. Link invite grupnya aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Joe Castoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Here we go. Jadi setelah Joe Castoy nge-breakdown ya hampir semua scene per scene dari teaser pertama rilis beberapa bulan yang lalu, trailer Deadpool and Wolverine yang rilis beberapa hari yang lalu, di sini aku punya conclusion atau kesimpulan awal ya, teori awal. Nah, ini kita berteori dulu karena kan filmnya juga belum merilis, jadi kita sebenarnya tidak akan tahu ceritanya akan seperti apa. Nah, menurut aku ya, teorinya TVA versi Deadpool and Wolverine ini kayaknya adalah TVA yang berbeda dari yang kita lihat di series Loki season 1 dan season 2. Tentu yang namanya penamaan penjahat atau villain itu pasti berbeda-beda dari segi point of view masing-masing ya. Apalagi TVA ini ya teman-teman. Tapi dari point of view atau sudut pandang TVA, mereka lah yang mengatur otoritas ruang dan waktu serta jalannya sebuah timeline. Tapi kan dalam cerita itu harus ada namanya protagonis dan antagonis. Nah, kalau di film Deadpool and Wolverine, menurut aku antagonisnya adalah TVA. Antagonis atau antihero yang awalnya jahat dan akhirnya menjadi baik itu ialah Cassandra Nova, dan protagonisnya atau hero-nya, orang baiknya itu Logan dan Wade Wilson. Oke, kita bahas tentang teori TVA ini yang sebenarnya penjahat tersembunyi di film Deadpool and Wolverine. Setelah aku korelasikan dari bocoran alur cerita dari sumber-sumber terpercaya di Reddit ataupun Twitter dengan breakdown trailer dan teaser Deadpool and Wolverine ini, aku pun menyimpulkan bahwa TVA versi Deadpool and Wolverine ini punya motif tersendiri. Mereka ini berusaha untuk mengalahkan Cassandra Nova yang bertahta di The Void. Cassandra Nova ini sangat sulit dikalahkan dikarenakan kekuatannya yang hebat setara dengan Profesor X. Bahkan ia bisa mengendalikan pikirannya menggunakan sling ring, membuka portal sihir Eldritch Magic. Sehingga TVA ini kayaknya butuh nih bantuan. TVA pun mulai mencari dan nge-search hero-hero versi Prime dari setiap semesta. Sampailah ke Deadpool. Nah, di Deadpool ini barulah kita melihat scene bertemunya Deadpool dengan Mr. Paradox, di mana Mr. Paradox meminta bantuan Wade Wilson untuk membantu TVA mengalahkan Cassandra Nova dan Evil Mutant atau mutant jahat semua yang kita lihat di The Void. Karena di teaser kemarin Mr. Paradox kan berkata kepada Deadpool bahwa kau punya kesempatan menjadi hero di antara hero-hero, sambil nunjukin layar TVA anggota Avengers, Iron Man, Thor, Captain America. Nah, di sini adalah awal-awal conversation percakapan TVA meminta bantuan ke Wade Wilson ini. Akhirnya Wade Wilson pun menyetujui hal itu. Ia pun pergi nge-search ya, mencari ke berbagai timeline dan multiverse, hero mana nih yang bisa menemaninya dalam misi mengalahkan Cassandra Nova. Hingga akhirnya ia bertemu dengan versi berbeda dari dirinya sendiri, versi berbeda dari Logan atau Wolverine, hingga ia sampai ke semestanya si Logan atau Wolverine yang jadi tokoh utama nanti di film ini, yang memakai baju kuning ini teman-teman. Nah, di sini nih akhirnya Deadpool and Wolverine pun sepakat bekerja sama untuk membantu TVA. Tetapi agak ada yang aneh di trailer. Lah, kan TVA meminta bantuan kepada Wade Wilson. Kenapa malah Wade Wilson akhir-akhirnya malah menyerang para TVA dan membunuh anggota TVA? Nah, di sini nih yang mulai terungkap motif sesungguhnya dari Time Variance Authority ini apa sebenarnya. Setelah mengetahui motif sesungguhnya dari TVA ini, Wade Wilson dan Logan pun malah berusaha menyerang TVA dan tidak mau membantu mereka. Tetapi mereka mendapatkan masalah baru ketika di The Void karena Cassandra Nova itu juga menyerang mereka. Jadi mereka berdua ini, Deadpool and Wolverine, itu diserang dari dua arah, dari Hunter Time Variance Authority serta Cassandra dan mutant Evil-nya itu. Untung ada yang membantu Deadpool and Wolverine, yaitu kelompok mutant baik lainnya yang ada di The Void yang diberi nama Resistance Group, beranggotakan Laura X23,
Elektra, Gambit, dan Human Torch diperankan masing-masing oleh pemeran originalnya ya. Kecuali Gambit itu diperankan oleh Channing Tatum. Nah, di sini akhirnya mereka bekerja sama. Kenapa aku ngomong di sini TVA jahat? Karena TVA ini tidak ngomong motif sesungguhnya ketika awal meminta bantuan Deadpool untuk mengalahkan Cassandra Nova dan menyuruh untuk mencari temannya menemaninya melawan Cassandra, yaitu Logan. Nah, di sini TVA nggak kasih tahu ya motif sesungguhnya. Belum terungkap sebenarnya apa motif sesungguhnya dari TVA ini di film Deadpool and Wolverine. Tapi sejauh ini yang kita tahu, TVA ini sepertinya ngeprun beberapa hero untuk dibuang ke The Void, termasuk para mutant baik yang ada di The Void, mutant jahat, dan Cassandra Nova. Di akhir pun kita melihat bahwa Cassandra Nova sepertinya itu kayak membiarkan Bull dan Wolverine itu pergi, teman-teman ya, melewati portal sihir itu yang kemungkinan Cassandra sendiri yang membuka. Pertanyaannya, letak jahat TVA ini ada di mana? Letak jahatnya TVA ini ada dari sistem yang mereka gunakan sekarang yang sangat bertentangan dengan series Loki season 1 dan season kedua. Kenapa? Karena di series Loki season 1 dan season kedua itu kan harusnya TVA tidak melakukan prune atau penghancuran makhluk apapun itu, teman-teman ya, termasuk semesta-semesta. Karena kan multiverse itu tercipta karena adanya God Loki. God Loki kehendaknya menginginkan multiverse itu terus tumbuh dan lahir dengan sendirinya bak ranting cabang pohon. Tetapi di sini kayaknya TVA tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh God Loki, sehingga tetap melakukan prune beberapa makhluk yang mengancam multiverse, termasuk si Cassandra Nova itu yang dipindahkan dan dibuang ke The Void, serta para mutant baik, mutant jahat juga. Itu kan artinya para TVA ini masih melakukan prune seperti apa yang dilakukan oleh General Dox di series Loki season kedua. Nggak nurut gitu loh guys. Nah, motifnya apa di sini? Ya motifnya untuk mengumpulkan semua hero yang merupakan perwakilan dari semesta masing-masing atau diberi nama Anchor, The Chosen One, atau mereka yang terpilih mewakili semestanya, termasuk Wade Wilson mewakili semestanya, Logan atau Wolverine mewakili semestanya, Cassandra Nova pun semestanya, mutant evil dan mutant baik lainnya yang ada di The Void, semuanya merupakan Anchor, perwakilan dari semesta masing-masing. Sehingga mereka dikumpulkan di The Void, saling bertarung satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu hero mati, maka semestanya pun akan hancur dan musnah, sehingga TVA nggak susah-susah lagi untuk menghancurkan semesta tersebut dengan sistem mereka itu. Nah, ini memicu terjadinya incursion atau tabrakan antar multiverse, teman-teman. Yang memang hal inilah yang diinginkan oleh Council of the Kangs. Sebenarnya kan kekacauan multiverse ini akan terjadi ya, teman-teman. Itulah konsekuensi yang harus ditanggung oleh God Loki ketika dia membuka multiverse di semesta Marvel ini. Itulah harga yang harus God Loki bayar untuk bisa mendapatkan free will atau kehendak bebas bagi semua makhluk hidup di semua multiverse. Kekacauan akan terjadi. Jadi memang nggak bisa dihindari. Nah, di sini nih TVA bagian jahatnya ya. TVA itu hendak menghapus dunianya Wolverine atau Logan, termasuk juga Cassandra Nova, termasuk juga X-23, semuanya semesta para mutant ini, dengan cara ngumpulin mereka di The Void untuk saling bertarung satu dengan yang lainnya. Ketika ada yang mati, maka semestanya pun akan hancur. Itulah konsep baru multiverse yang akan diperkenalkan di film Deadpool and Wolverine ini, The Anchor, atau satu hero mewakili satu semesta. Nah, jadi ini ya bagian jahatnya di TVA ini. Memang sih ini baru prediksi aja, karena masih sedikit banget informasi yang bisa kita ketahui. Karena kalau memang TVA ini baik dan mau bekerja sama, kenapa Wade Wilson dan Logan malah balik menyerang anggota TVA ini sampai membunuhin para hunternya? Cassandra Nova pun terlihat itu menangkap anggota TVA di The Void. Aku yakin banget baik Cassandra Nova, Deadpool, Wolverine, dan para mutant lainnya itu memiliki satu tujuan, yaitu menyerang dan mengalahkan TVA. Karena ada sesuatu yang disembunyikan TVA nih terkait nasib mereka, kehidupan mereka semua ini. Sampai-sampai Wade Wilson atau Logan pun menyerang TVA. Kelihatan ya Mr. Paradox ini mukanya seperti habis ditinju oleh Logan di scene ini. Scene ini kemungkinan terjadi setelah Logan dan Wolverine ini bertarung di The Void ya teman-teman. Nah, di sini nih akhirnya si Deadpool mengetahui rencana sesungguhnya motif sebenarnya dari TVA ini apa nih, membawa si Wade Wilson dan Logan. Jadi itu ya kenapa aku berpendapat bahwa TVA ini sebenarnya ada villainnya, penjahat sesungguhnya di sini. Kalau di trailer kita diperlihatkan kayaknya Cassandra Nova lah yang akan menjadi the main villain, tapi enggak ya, dia tuh kayaknya cuman villain sampingan aja. Villain pun mungkin di awal, di akhir mungkin dia tobat dan malah mendukung Deadpool dan Wolverine juga. Jadi itu teman. Karena kan harusnya kalau kita berpegang dengan peraturan dan rule
got lucky di season 1 dan season 2, TVA itu udah nggak boleh ikut campur lagi terkait dengan multiverse ini. Mereka tidak boleh ngeprune orang-orang lagi. Kalaupun ada kekacauan, mereka hanya ngesupervisi seperti apa yang dilakukan oleh Mobius melihat Council of the Kangs serta kekacauan yang dibuat oleh Kang Quantumania yang berhasil diselesaikan dan dikalahkan oleh Scott Lang serta para keluarganya itu termasuk Cassie Lang, Hank Pym, Janet, dan Hope Van Dyne. Jadi itu teman-teman ya. Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian setuju dengan pendapat Joe Castoy ini terkait TVA ini sebenarnya adalah penjahatnya di film Deadpool and Wolverine ini, atau mungkin ada penjahat lainnya yang masih disembunyikan. Karena kalau berdasarkan komentar para scooper internasional bahwa trailer Deadpool ini benar-benar cuman 5%-nya aja dari 100% filmnya, sehingga trailer itu tidak menggambarkan apapun. Makanya aku agak susah mengartikan apa yang terjadi di trailer ini. Lebih kayak ke action dan pengenalan karakter saja sih. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari Joe Castoy. Semoga bisa membantu dan menghibur teman-teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.